Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam koreksi. Ternyata nggak kuat dia naik ya. Seperti kemarin kan saya katakan ini dia 1, 2, 3 something waktu itu ATH-nya. Apakah dia akan break atau nggak kuat, dia akan koreksi. Ya kan, semalam kan saya bilang gitu. Dan hati-hati dengan eventnya PPI, kemungkinan bisa aja efek dia jadi drop. Ternyata benar semalam gitu ya. Dan saya dapat lumayan semalam. Tapi hari ini nggak masuk karena ragu pengen short. Ini dia masih hijaunya tipis gitu kan. Saya masih pengen short sih, tapi ya lihatlah, tergantung. Kita bahas nanti dia punya ini ya. Jadi semalam itu sebenarnya dia udah buat ATH baru tapi nggak kuat gitu ya. Dia break dari 123 berapa ATH-nya itu, terus dia ke 1245, tapi dia nggak bisa duduk di situ. Dia cuma tail, say hello aja, istilah dipok aja, halo gitu ya kan, terus drop balik juga di 123, nggak bisa nahan di ATH lamanya ya. Akhirnya terjadilah koreksi ya. Nah, koreksinya tadi pagi sempat sebelum nutup daily candle-nya itu, pagi saya bangun sempat ke 117,2 ya, 117 200 sekian, saya lupa berapa, 245 kalau nggak salah ya. Tapi terus habis dia nutup, dia agak mantul balik ya. Tapi ini apakah aman? Kayaknya belum juga. Hari ini hari penting juga ini ya, 15 Agustus ini pertemuan Trump sama Putin di Alaska. Tapi sebelum pertemuan ini sebenarnya ini banyak sekali pertemuan rahasia. Saya juga dengar kabar gitu ya, pertemuan petinggi-petinggi underground ya, pertemuan rahasia underground mereka. Jadi banyak hal. Ini kedepannya ini banyak akan perubahan dunia ini kayaknya ya. Jadi sedang ada sesuatu behind the scene yang kita nggak tahu. Banyak petinggi-petinggi negara atau siapapun mereka, pemimpin, mau dia globalis, mau siapa, ada dalam minggu-minggu ini saya dengar banyak pertemuan underground, entah yang Europe ya kan, NATO, yang BRIC ya kan, banyak sekali pertemuan Cina ya, banyak pertemuan rahasia, saling mengatur strategi ya. Nah, hari ini juga mereka tahu Trump akan ketemu Putin. Dari pihak Europe, NATO, si Macron juga ada pertemuan rahasia. Di ini si wakil presiden Trump, si Defense juga diam-diam dia ke UK ya, tau lah. Terus juga saya dengar ada pertemuan underground juga gitu. Jadi banyak hal. Ini ke depan apa yang kemudian ini tahap-tahap dunia dalam perubahan ini, banyak akan mereka buat banyak kebijakan yang pola hidup kita ke depannya akan tidak sama lagi gitu ya. Jadi by the way, hari ini Jumat, ternyata Jumat hari ini nggak berkah. Semalam udah berkah, malam Jumatnya berkah. Jumatnya disuruh kalian lebih fokus doa hari Jumatnya ya. Hari Jumat hari ini sholat Jumatnya harus lebih fokus, lebih kusyuk. Itu dibuat market merah ya. Anyway, ini sekarang saya buat video market cap drop balik dia. Kemarin udah bagus. Ini agak drop 3,6% di 4 triliun,04 ya. Tapi masih 4 triliun. Apakah di weekend nanti Sabtu Minggu
masih bisa ditahan 4 triliun atau dia lebih ke bawah, ya kita lihat nanti. Volume naik karena dia drop, banyak yang ambil barang ya. Ya ini mantul, bentar lagi juga mereka TP nih, apalagi yang scalping ya. Volume masih hijau 11%, yaitu di 278,9 billion, dan BTC DOM-nya masih oke, drop di 58,6. Tapi saya lihat BTC DOM-nya nanti akan menguat balik saya rasa. Ya, kalau BTC DOM-nya menguat, altcoin akan rada merah lagi gitu. Jadi kalau tadi pagi ada yang serok mau swing atau apa, pas dia buang ya tadi pagi, atau yang scalping ada cuan, saya rasa ya bisa TP lah ya. Karena ini apalagi hari ini pertemuan Trump sama Putin, apa hasilnya kita nggak tahu nanti. Entah ada tiba-tiba apa ya kan, atau positif. Jadi dia fear and greed langsung drop balik di netral 59 di borderline. 59 60 itu borderline-nya ya, 59 netral, 60 dia hitung greed gitu. Jadi ini di borderline. Altcoin season 45/100. Ini sekarang saya buat video agak sedikit setelah daily candle-nya nutup, agak mantul balik sedikit. Sekarang dia di 119,1 ya. Ini saya buat video, posisi saya upload video ini, harga BTC-nya di 119.183 ya. Ethereum di 4.604, agak mantul balik. Tadi pagi sempat drop balik di bawah 4.500, 4.400 berapa? 8 atau saya lupa tadi pagi ya, waktu dia buangan ya, ekornya ke sana. Sedangkan BTC 117.200 sekian, tailnya sampai di situ ya. XRP lebih agak koreksi 6% ya. Tadi pagi lebih sampai 8%. Nah ini agak balik dikit dia. Sekarang $3.12 ya, koreksi 6%-an. Doge juga agak koreksi 9%. Ya overall setelah dia ini ada agak mantul dikit ya, agak mantul balik. Tapi bukan berarti ini positif dia mantul lagi, belum tentu nih ya. Karena kondisi hari ini agak hati-hati juga, pertemuan Trump dan juga event. Event hari ini juga agak mendukung kayaknya. Ini semalam ini saya rasa ini cookbook juga, ini data PPI, nggak mungkin segitu tuh ya. Ini saya rasa setelah minggu kemarin Trump ngamuk itu ya, dia tahu BLS setel data, dia suruh fire. Ini mungkin sekarang orang dalam yang takut cookbook juga, setel juga, tapi buat Trump senang kayaknya ya. Ini udah kayak ini, mereka sekarang belajar jurus Konoha kayaknya ya. ABS, asal bapak senang gitu ya. Jadi maka dipoles ini. Ini datanya cookbook. Saya yakin PPI ini setelan ini ya. Karena faktanya di sana nggak begitu kondisinya gitu. Kalau dia punya data gembel, drop agak nggak jauh, itu masih make sense ya. Dia punya data gembel kan 227.000 sebelumnya, forecastnya agak turun 225.000 ya. Nah dia lebih di bawah forecast, drop data gembel 224, ini agak make sense, nggak jauh ininya.
Nah, yang PPI ini yang gile. Ini asli setelannya ini sekali. Bayang gitu, core PPI-nya ya, yang month over month, yang sebelumnya 0%, diperkirakan naik 0,2%, ini langsung 0,9 ya. Begitu juga yang yes over yes, core PPI-nya juga dari 2,6 diperkirakan naik 2,9, malah langsung 3,7 ya. PPI index juga gitu, langsung terbang ya. Man over man-nya atau yes over yes. Ini cookbook ini. Karena fakta di lapangan nggak gitu. Tapi ya itu, tapi walaupun yang kayak ini, at least kemarin itu kita udah lihat kalau dari forecast-nya itu buat dolar menguat balik. Makanya saya bilang ambil short emas, kemarin saya ambil short emas gitu. Nah ternyata benar, dolarnya menguat balik di 98 tadi malam ya. Dolar indeks ke 98 lagi. Tapi pagi ini market Asia agak merah tipis, merah 0,1, jadi turun 97,9 something gitu ya. Dan juga yen begitu dolar agak menguat balik, dia kemarin kan udah menguat di 146,8, balik lagi dia tadi pagi sempat di 147,5 kalau nggak salah, 1476 1475. Tapi untung pagi ini sendiri yen Jepang sendiri pagi ini datanya bagus keluar ya. Untuk pagi ini hold on. Thursday. Jepang pagi ini tadi GDP-nya bagus ya, mengalami kenaikan juga di atas forecast. Yang semenjak forecast dikirain GDP-nya turun yes over yes ya. GDP quarter over quarter nggak naik, tapi justru naik. Jadi agak baik, akhirnya makanya agak menguat balik. Dari tadi pagi sebelum keluar data GDP dia agak melemah, yen di 147,5, 147,4, sekarang menguat balik di 147,1 ya. Nah untuk hari ini India holiday ya, Jumat ya, Assumption Day. Italia Assumption Day, India hari kemerdekaan ya, Independence Day. Kita 2 hari lagi ke depan, kita pas minggu ya, hari kemerdekaan. Korea juga Liberation Day ya, wah pada holiday. Jepang juga ini banyak yang pada holiday. Kalau di sini biasa musim summer ini ya, summer holiday atau obong mereka bilang. Nah untuk hari ini eventnya retail sales. Nah kalau lihat dia punya data hari ini, core retail salesnya turun ya, sebelumnya 0,5, ini forecastnya 0,3 ya. Nah kalau lihat retail salesnya, retail sales untuk month over month nggak ada turun, sebelumnya 0,6, ini forecastnya juga 0,6. Retail control agak turun. Ekspornya mengalami penurunan juga ya.
impornya. Nah, kalau dilihat hari ini, kalau lihat ini ya harusnya dolar agak melemah nih ya. Tapi karena saya curiga dengan data semalam PPI keluar itu disetel kelihatan cookbook, saya rasa hari ini juga bakal beda nih, nggak sesuai ini ya. Saya yakin nggak sesuai forecast. Kalau lihat data semalam PPI disetel begitu, ini saya yakin hari ini juga retail salesnya bisa aja disetel naik bukan turun nih ya. Kalau retail salesnya, kalau kita lihat eventnya kan turun nih, sebelumnya 0,5%, 0,5, ini forecastnya 0,3 mengalami penurunan kan. Saya yakin nggak turun ya. Bisa aja dia kalau dia nggak mau kentara sekali setelannya keluar balik 0,5, berarti tidak ada turun, jadinya hijau ya. Nah, jadi terus dia punya New York Empire State Manufacturing kemarin itu efek sekali itu drop ya. Ini juga lihat datanya turun. Nah, kalau lihat ininya, kalau dia enggak cookbook harusnya dolar melemah ya. Tapi dengan hasil yang keluar PPI semalam, saya yakin ini dipoles. Dan saya percaya hari ini masih akan dipoles ini datanya ya, bukan data benar, data buatan. Ini orang BLS ini karena dia punya komandan yang ini udah pada dipecat, ini sekarang yang ngegantiin mungkin yang orang barunya ini harus buat senang ini kan, ABS, jadi ABS asal bapak senang ya, dia poles lah biar Trump lihat nanti datanya keluar, wah bagus ini ya, atau memang disuruh Trump poles. Ya, kita lihatlah. Nah, buat saya sendiri hari ini kalau saya mau scalping kripto ya, jujur saya pribadi mungkin saya mau short gitu, tapi saya nggak suruh kalian ikutan ya. Ini saya punya ini aja, saya lihat kondisi ini ya, dan malam ini mungkin sebelum ini Putin nanti BTC DOM bisa menguat balik ini ya. Dan juga jangan terlalu ambisi ya, karena ini tanggal 15 dia pertemuan Putin, apa yang keluar nggak tahu. Nah, nanti Anda serok misal agak ini, karena minggu depan hari Jumat juga tuh si Jerome Powell ada speak lagi itu ya. Minggu depan tanggal 22 Agustus dia ada speak kayaknya si Jerome Powell. Saya pribadi sebenarnya dari kemarin saya pengen, itu kan OKB mantul ke 100 berapa kemarin, 130-an% kalau nggak salah ya. Sebenarnya biasanya saya suka cari yang begitu buat short, cuma karena exchange yang saya pakai nggak ada OKB. Nggak bisa trade OKB. Padahal kalau kemarin gue ini bisa aja dapat cuan scalping short dia itu ya. Nah, untuk ini hari ini ada beberapa coin yang saya pantau yang saya mau short sih. Saya akan ambil posisi short untuk scalping di hari Jumat ini ya. Ada banyak, kalian lihat aja ya. Kalau kalian yang trader udah punya target lah, lihat candle-candlenya, mungkin kalian juga udah tahu lah yang mana yang mau kalian ambil short. Saya rasa saya mau ambil short ini karena saya lihat posisi ini kemungkinan nanti dia punya DOM akan menguat, BTC DOM
ya BTC dong menguat, ya altcoin akan rada merah gitu, rada tertekan. Jadi itu sih untuk market di hari ini ya, yang saya lihat. Saya belum masuk, saya lihat kalau dia ada kasih agak tebal, mungkin di situ nanti saya mau ambil shot gitu ya, karena saya rasa malam ini dolar bisa agak kalau dia cookbook, kalau benar dia saya curiga dengan data semalam itu cookbook dia poles, hari ini bakal dia poles juga kayaknya ya, itu perkiraan saya gitu. Terus ada yang itu Cirebon juga naik pajak, bahas, saya kurang mau bahas lagi yang gitu-gitu, pokoknya udah tau lah kalian masing-masing ya, kalian di daerah masing-masing kalian cek Pemda kalian, berarti banyak yang nggak bener pejabat ini ya, asli mereka nggak punya kemampuan. Jadi untuk nambah pundi-pundi Pemda, mereka cuma tahu naikkan pajak ya, terutama daerah pajak PBB itu target mereka, dan gila sekali naiknya, gua ngeri loh, lebih diam-diam naikkan gitu, ada yang 1000% gitu kan, memang kebangetan lah. Ini Indonesia ini sekarang ya, bukan dijajah siapa, memang dijajah sama orang sendiri, sama pejabat kalian. Rakyat dipalakin gitu ya, dipalakin sama pemerintah, dipajak. Ini harus ada tekanan ke ini ya. Jadi pemerintah harus mikir, bukan kondisi saat begini itu rakyat yang terus di squeeze, diperas gitu, itu nggak bener, dan nggak tanggung-tanggung naiknya, itu ngeri-ngeri sekali. Kadang sulit sih mau di ngomong ya, kadang mereka rakyat nggak pinter-pinter juga milih ya, jadi juga partai-partai yang calonkan kandidatnya itu juga sebenarnya nggak berkompeten. Jadi susah lah, Indonesia ini ribet, susah mau dibahas juga, kadang sebenarnya malas sih lihat ininya, karena sebenarnya kondisi ini nggak bisa di-fix. Indonesia itu sulit di-fix gitu, kecuali kalau mau di-fix tangan besi kayak Soeharto gitu ya. Itu pun kalau Soeharto temporary, terus nggak bisa juga kasih dia. Soeharto udah bagus ininya, cuma sayangnya kan kroni-kroninya juga anak-anaknya yang main kan, jadi ya Indonesia ini ya begitu terus lah ya. Indonesia tuh ya, sulit di-fix gitu ya, apalagi penduduknya. Saya lihat kemarin berita lagi ya, yang di Surabaya yang minta sumbangan itu bukan sumbangan, itu paksaan itu ya, katanya 200.000, Anda nggak kasih, yang namanya sumbangan Anda mau inti sukarela ya kan, tapi kalau harus minimum 200.000, orang kasih 1 juta, itu pala namanya. Tapi kalau Anda nggak kasih itu, udah serangannya, lu Cina ya kan, lu nggak nasionalis. Padahal mereka sendiri manfaatkan kesempatan ini buat malah orang. Jadi pengusaha di situ, Anda yang kelas menengah, yang udah toko sepi, sulit sekarang ya, pajak di pantengin terus ya kan. Nah terus datang lagi satu sisi dari ormas, satu sisi preman lokal, satu lagi ya organisasi di situlah, entah dia RT RW atau apa, gua nggak tahu. Mampus hidup begini kalian kalau begitu terus. Ini harus ada satu dobrakan, nggak bisa begitu ya. Ya nggak tau lah, rakyat Indo harus speak up sekarang, nggak bisa begitu kalian ini ya.
makin ngawur kelihatan gitu. Ya kan? Itu sih sebenarnya kondisi ini yang kasihan rakyat menengah ke bawah. Kondisi begitu. How to solve? There is no way untuk kondisi gitu. Selain Anda bilang mau reformasi gagal 98 yang ada cari korbannya Cina lagi gitu. Aduh, ribet dah itu negara. Ya, solusinya mana? Ya solusinya sekarang rakyat pinter-pinter lah. Rakyat kalian pinter-pinter. Maka saya bilang jangan terbawa arus, disetel pemerintah, harus QR code, kalian pikir instan, fleksibel ini itu. Enggak, Anda masuk jebakan dikontrol, ya. Anda harus free finansialnya kira, ya itu. Ya kan, emas juga mulai dipajaki. Sri Mulyani suruh tambah ilmu, jangan pakai ilmu majakin, itu nggak hebat namanya. Cari solusi dong. Kalau dana kurang gimana buat ini anggaran? Jangan semua dipajakin, sampai WTS juga dipajakin kan. Gua baca berita, alamak Jang, mau jadi apa tuh negara kalau begitu terus, ya. Ya review lah buat kalian daerah manapun ya kalian tinggal, kalian harus cek lagi PBB kalian, pajak daerah kalian. Kalau dinaikin melebihi kapasitas, karena harus dihitung dong income kalian rakyat Indonesia itu mereka naikkan gitu, sedangkan UMR kalian di berapa, kan ada hitung-hitungannya. Jadi ngeri sekali kalau main diam-diam naikkan gitu ya, harus diprotes, kalian harus ini. Kalau enggak ini ya pejabatnya kalian tuntut turun gitu. Karena apa? Enggak pro ke rakyat. Enggak pro enggak apa-apa, nyekek. Nah, ini yang bahaya. Ya kan, rakyat diperas, dicekek. Aduh, bahaya ini, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Juga doa lah, doa supaya kalian itu bukan pemerintah pusat aja. Pemerintah pusat kalau presidennya juga dikibulin sama bawahannya juga nggak gimana ya. Apalagi kalau yang top ini yang nggak turun lapangan, yang cuma duduk enak di dalam ruang ber-AC, cuma andalkan terima laporan, ya seperti itu. Di setelan laporan bagus-bagus saja, dia pikir ya bagus terus. Nah, rakyat udah teriak, bahaya ini. Ya kan? Jadi itu sih yang saya mau sampaikan. Ya. Masing-masing perhatikan daerah kalian dan cari solusi lah, beri tekanan. Kalau memang pajaknya mencekik, rakyat harus protes gitu. Kalau kebangetan gitu ya. Itu kalau sekali dinaikkan sampai saya lihat 800%, 1000%, apaan gila lu punya pendapatan rakyat itu di sana, di daerah Anda berapa gitu. Ya kan? Kemampuan mereka seberapa gitu. Jadi itu kebangetan sekali. Ya. Itu aja video di hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hari yang lebih baik lah buat rakyat Indo. Kadang sedih sih lihat baca-baca berita gitu. Sini lihat rakyat kecilnya ya. Buat para pejabat elit-elit tuh dia nggak tahu itu. Mereka nggak tahu rasa sulit. Nggak tahu gimana tulis huruf miskin gitu. Mereka nggak ngerti. Jadi mereka pikir, oh naikkan segitu, kecil uang segitu. Kecil buat mereka, tapi buat rakyat kecil gede gitu. Ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Salam Syaryo dari Tokyo. Buat teman-teman ARMY yang Muslim, selamat beribadah. Jangan tinggal sholatnya. Semoga ada jalan yang lebih baik buat rakyat Indonesia. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Iman, haleluya.